Halo semuanya, kalau kemarin kan kita udah belajar part 5 tentang hukum pembiasan cahaya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa itu indeks bias. Nah, indeks bias itu dilambangin sama huruf N kecil. Nah, indeks bias ini menunjukkan seberapa besar pembiasan atau pembelokan cahaya pada satu medium. Semakin besar nilai indeks bias suatu medium, maka kerapatan optik mediumnya juga semakin besar. Nah, akibatnya, arah pembelokan cahaya dari bidang batas kedua mediumnya juga semakin besar. Jadi, indeks bias itu menunjukkan seberapa besar sih arah pembelokan cahaya diukur dari bidang batas kedua mediumnya, gitu. Kalau misalkan kerapatan optiknya itu besar, berarti nilai indeks biasnya juga besar. Nah, berarti arah pembelokan cahayanya juga besar gitu ya, dari bidang batas kedua mediumnya diukurnya. Nah, kebalikannya, kalau misalkan nilai indeks biasa kecil, kerapatan optiknya juga kecil, ya enggak? Nah, nanti arah pembelokan cahayanya dari bidang batas kedua mediumnya juga semakin kecil gitu ya. Nah, buat contoh, kita ambil gambar di part 5. Jadi gini, kan kita udah belajar nih, ini ada dua medium, ada udara sama air gitu ya. Nah, udara itu partikelnya kurang rapat, ya nggak? Lebih renggang dibandingin si air. Air partikel lebih rapat gitu. Nah, kalau misalnya sinar datang nih, dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Gitu kan ya? Mendekati garis normal. Nah, kita lihat nih, ini kan udara itu kan asalnya, ya nggak? Ini asal, nah air itu tujuan. Jadi kayak asalnya itu dari udara, nah tujuannya itu ke air gitu. Nah kita lihat nih, lihat fokus ke tujuannya gitu. Tujuannya air, nah air kan si partikelnya lebih rapat, ya nggak? Nah kalau partikel lebih rapat, berarti kan kerapatan optiknya lebih besar, ya nggak? Kerapatan optik mediumnya lebih besar, berarti nilai indeks biasnya juga lebih besar, ya nggak? Jadinya, kalau kita tulis nih, nilai indeks bias air lebih besar daripada nilai indeks bias udara. Gitu. Nah, akibatnya apa? Kalau nilai indeks biasnya lebih besar, berarti arah pembelokan cahaya dari bidang batas kedua mediumnya juga semakin besar. Nih, kalau aku gambar kayak gini nih, ini kan bidang batas kedua mediumnya ya, antara udara sama air. Nah, lihat nih, pembelokan sinarnya ternyata kalau diukur dari bidang batas kedua mediumnya ini nih, nah, segini besarnya gitu loh. Jadi makanya karena nilai indeks bias airnya lebih besar, si arah pembelokannya juga lebih besar gitu. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya sinar datang dari medium nih, asalnya kan air menuju udara. Nah, kita fokus di tujuannya ya, tujuannya kan udara gitu ya. Nah, kalau sinar datang dari air yang partikelnya lebih rapat menuju udara yang partikelnya kurang rapat, maka dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Beda kan? Yang ini mendekati, yang ini menjauhi. Dari yang rapat ke renggang menjauhi, dari yang renggang ke rapat itu mendekati gitu ya. Nah, kita lihat di sini kan tujuannya udara. Nah, udara kan lebih renggang, ya enggak? Maka kerapatan optiknya juga semakin kecil kalau makin renggang, ya enggak? Akibatnya nilai indeks biasnya juga semakin kecil. Nah, jadi nilai indeks bias udara lebih kecil daripada indeks bias air. Nah, karena nilai indeks bias udaranya lebih kecil, maka arah pembelokan cahaya dari bidang batas kedua mediumnya juga semakin kecil. Nah, ini kita lihat. Ini kan arah bidang batas kedua mediumnya gitu ya. Bidang batas kedua mediumnya. Nah, kalau kita lihat arahnya nih, arah pembelokan cahayanya
dari sini ke sini kan ya. Nah, lebih kecil, iya nggak? Dibandingin yang ini. Yang ini kan lebih besar nih arah pembelokannya. Kalau diukur dari bidang batas kedua mediumnya ya. Sedangkan yang ini lebih kecil gitu. Sampai sini ngerti? Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi kan indeks bias itu menunjukkan seberapa besarnya sih arah pembelokan cahaya dari bidang batas kedua mediumnya, ya nggak? Nah, selain itu, indeks bias juga menunjukkan seberapa lambatnya cahaya merambat pada suatu medium dibandingin medium yang lainnya. Jadi gini, ini ada tabel nih ya, nilai indeks bias dari beberapa medium. Ada ruang hampa, udara, vakum gitu ya, nilai indeks bias 1, udara, air, dan lain-lain gitu. Kita ambil contoh nilai kaca corona. Nilai indeks biasnya kan 1,52 ya. Kita bulutin aja deh, biar gampang di perhitungannya. N kaca gitu, sama dengan 1,5 nilainya. Gitu, kita bulutin ya. Nah, artinya apa sih 1,5 ini nih? Artinya itu, cepat rambat cahaya pada kaca 1,5 kali lebih lambat dibandingin cepat rambat cahaya pada ruang hampa udara atau ruang vakum. Gitu. Jadi, ini kan kalau di pengertiannya ya, ada medium 1 sama ada medium 2. Ini kan medium yang kedua, perbandingannya gitu kan. Nah, kalau yang ini medium satunya itu si kaca, medium keduanya sih ruang hampa atau vakum gitu. Nah, jadi 1,5 ini nunjukin kalau misalkan cepat rambat cahaya di kaca 1,5 kali lebih lambat dibandingin cepat rambat cahaya pada ruang vakum gitu. Nah, buat ngebuktiinnya, kita bisa nih cari kecepatan rambat cahaya pada kaca ya. Itu rumusnya kecepatan rambat cahaya di ruang vakum dibagi sama nilai indeks biasnya. Nilainya kan 1,5 ya. Nah, gitu. Seperti yang kita tahu nih, nilai C itu berapa sih? Nilai C itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ya enggak? Ini kan kecepatan rambat cahaya pada ruang hampa yang atau ruang vakum. Atau bisa dibilang 300 juta meter per detik. Noh, bayangin aja. Seberapa cepatnya gitu loh. 300 juta meter dalam waktu 1 detik gitu ya rambatannya. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Kita cari C-nya itu kan 3 kali 10 pangkat 8. Ya enggak? Nah, indeks biasa 1,5. Nah, ini 3 dibagi 1,5 hasilnya kan 2 ya. Jadi bisa kita tulis nih hasilnya. Jadinya 3 bagi 1,5 kan 2. Nah, ini masih ada 10 pangkat 8. Nah, gitu. Meter per detik. Nah, ini kan 2 kali 10 pangkat 8 itu 200 juta meter per detik kan? Coba lihat bandingin. 200 juta sama 300 juta. Ini kan 1,5 kali lebih lambat dibandingin yang ini. Gitu loh. Makanya dia lebih lambat gerakannya dibandingin sama yang kecepatan cahaya pada ruang vakum gitu. Sebesar 1,5 kali lebih lambat. Gitu. Nah, perbandingan cepat rambat cahaya di vakum atau di ruang hampa ya dengan cepat rambat cahaya di medium lainnya ini disebut indeks bias mutlak. Nah, nilai indeks bias mutlak dirumusinnya kayak gini. N sama dengan C per V. N itu nilai indeks bias mutlak, C itu cepat rambat cahaya dalam ruang hampa udara atau ruang vakum yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik
atau 300 juta ya, meter per detik. Terus V itu cepat rambat cahaya pada medium tertentu. Nah, indeks bias mutlak ini nggak punya satuan, soalnya kan rumusannya kan C per V ya. C dibagi V. Nah, satuannya itu kan meter per detik. V juga sama. Nah, kalau misalkan satuan yang sama dibagi, ya habis dong. Makanya nilai indeks bias itu nggak punya satuan gitu. Pasti paham ya? Nah, berarti yang di tabel ini semua nilai indeks bias mutlak dari medium. Contohnya nih, 1,33 ini nilai indeks bias mutlak air. Terus 2,42 ini nilai indeks bias mutlak dari si intan gitu. Sampai sini paham ya? Nah, yang di tabel ini kan semuanya itu kan nilai indeks bias mutlak ya. Yang mana pakai si ruang vakum nih yang udah dijadiin sebagai standar gitu. Nah, nilai indeks bias mutlak ini nggak bisa kurang dari 1. Soalnya, ini kalau kita lihat rumusnya ya, N sama dengan C per V. Nah, nilai C ini selalu lebih besar dibandingin nilai V. Nilai C kan 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per detik. Nah, ini udah dianggap paling cepat gitu daripada di medium lainnya gitu. Nah, misalnya gini deh. Kita contohin nih. Pertama kita cari di ruang hampa. Ruang hampa ya atau vakum. N sama dengan C per V. C itu kan nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, cepat rambat udara di ruang hampa kan sama dengan C juga kan. Jadi V-nya sama nih, sama-sama 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 pangkat 8 hasilnya 1. Nah, makanya nilai indeks bias ruang hampa itu 1 gitu. Nah, terus coba kita cari yang di medium lain nih, misalkan apa ya? Air. Di air. Misalkan diketahui nih, kecepatan rambat cahaya di dalam air itu 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, kita cari nilai indeks bias airnya itu N sama dengan C per V. C itu kan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, terus V itu 2,25 kali 10 pangkat 8. Nah, ini bisa kita coret nih. 10 pangkat 8-nya. Ya enggak? Nah, coret. Jadinya 3 dibagi 2,25 hasilnya 1,33. Nah, makanya nilai indeks bias air itu 1,33 gitu. Nah, bisa dilihat nih, nilai indeks biasnya itu paling kecil itu 1 gitu. Makanya nggak bisa kurang dari 1. Ini air aja, nilai indeks biasanya aja 1,33, ya nggak lebih dari 1. Nah, hal ini karena kita lihat nih, nilai C selalu lebih besar daripada V. C itu kan 3 kali 10 pangkat 8 ya. Sedangkan si V air ini, V cahaya di air ini, dia 2,25, ya nggak, kali 10 pangkat 8. 3 sama 2,25 lebih besar yang 3 kan ya, makanya nilai indeks bias mutlak nggak bisa kurang dari 1 gitu. Sampai sini paham ya? Oh iya nih, kalau misalnya kita lihat nih ya, nilai indeks bias mutlak ruang hampa udara nih, vakum sama udara, beda tipis ya. Yang ini 1,0000, yang satunya lagi 1,0003. Nah, jadi biasanya buat gampangin perhitungan, ini keduanya itu sama nilainya, dibulatin jadi 1 gitu ya. Jadi nilai indeks bias ruang hampa udara itu 1, nilai indeks bias udara juga 1 gitu, buat gampangin perhitungan. Nah, kita balik lagi nih ke rumus yang awal, ini N sama dengan C per V. Kelihatan nih,
kalau misalkan ternyata nilai indeks bias berbanding terbalik sama V. Ya enggak, nih N berbanding terbalik sama V. Jadi ada hubungan antara kerapatan optik medium, cepat rambat cahaya, V, sama indeks bias, N. Jadi gini, kalau suatu medium, kerapatan optiknya makin kecil, atau kurang rapat gitu, maka si cahaya itu kan semakin cepat rambatannya, ya enggak? Atau bisa dibilang kecepatan rambatnya itu makin besar. Nah, kalau kecepatan rambatnya besar, kan berbanding terbalik nih, ya enggak? Jadi, nilai indeks biasnya makin kecil gitu, karena si V berbanding terbalik sama N. Kalau dia makin besar, yang ini makin kecil gitu ya, sesuai rumusnya ya. Nah, sebaliknya, kalau suatu medium, kerapatan optiknya itu semakin besar atau makin rapat gitu, berarti cahaya kan makin lambat ya rambatannya, atau bisa dibilang kecepatan rambatnya makin kecil. Nah, kalau kecepatan rambatnya makin kecil, nilai indeks biasnya kebalikannya, ya enggak? Semakin besar, gitu sesuai rumus. Sebagai contoh nih ya, kita lihat aja nih intan gitu. Intan kan paling rapet, ya enggak, di antara medium lainnya gitu. Jadi kalau misalkan dia kerapatan optiknya itu makin rapet, otomatis cepat rambat cahayanya di intan makin kecil. Nah, kalau cepat rambat cahayanya makin kecil, indeks biasnya makin besar. Nah, makanya nih, kalau kita lihat nih, nilai indeks bias intan dibandingin sama yang lainnya nih di tabel ini nih, dia paling besar kan? Ya enggak? Gitu.